Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hers bin Arif dari Forum News Network. Ajang Formula E seri ke-9 yang digelar di Jakarta atau juga disebut sebagai Jakarta E-Prix berlangsung sukses tanpa insiden apapun. Sejak awal kegiatan sampai akhir berlangsung secara tertib, tertata dan juga relatif rapi. Penonton yang datang berduyun-duyun sejak siang hari, bahkan ada juga yang datang sejak pagi hari karena khawatir bakal terjebak kemacetan lalu lintas. Bagi yang datang sejak pagi, ini malah kebagian bonus menyaksikan sesi latihan dan babak penyisihan. Mereka bisa leluasa karena penontonnya memang sangat sedikit. Penonton tuh baru berdatangan itu pada siang sampai sore hari karena kegiatan E-Prix ini atau Formula E ini sendiri baru dimulai pada pukul 15 pada sore hari. Tak ada kemacetan atau penumpukan penonton di pintu masuk. Mereka yang tiba di arena Formula E tinggal masuk dan kemudian diarahkan oleh panitia maupun pihak keamanan dan kemudian mereka baris mengantri untuk masuk ke lokasi, terutama mereka yang akan melewati semacam bridge atau jembatan untuk menyeberangi area sirkuitnya. Panitia tampaknya telah mempersiapkan segalanya dengan seksama. Mereka yang membawa kendaraan pribadi diminta memarkir kendaraannya di arena Jakarta International Expo di Kemayoran yang berjarak kurang dari 5 km dari Ancol. Kalau saya lihat di Google Map ini jaraknya hanya sekitar 4,7 km. Dari lokasi ini, panitia telah menyediakan kendaraan shuttle bus yang sangat banyak jumlahnya. Penonton yang tiba itu setelah tiketnya di-scan, barcode-nya, dan langsung masuk ke dalam bus dan langsung berangkat. Sampai pukul 13 itu Sabtu siang kemarin itu panitia menyebut jumlah penonton yang berangkat dari Jakarta International Expo Kemayoran itu mencapai 22.000 orang. Artinya total jumlah semua lebih dari itu ya, karena penonton terus mengalir setelah itu. Belum lagi ada juga penonton yang langsung ke Ancol dan mereka rupanya masih bisa memarkir kendaraannya di tempat yang jauh dan baru kemudian mereka juga ikut naik shuttle bus tadi, menyegat di tengah jalan dan naik di shuttle bus. Begitu juga ketika acara bubar, ini semuanya berjalan sangat lancar. Tak ada penonton yang terlantar berjam-jam karena shuttle bus tak kunjung tiba. Seperti yang terjadi pada saat gelaran balap motor GP di sirkuit Mandalika bulan Maret lalu ya. Benar sih memang sempat terjadi penumpukan penonton yang keluar arena. Ini bukan karena tidak adanya shuttle bus, tapi karena mereka harus bergiliran melewati jembatan yang melintas di atas sirkuit tadi. Mereka diatur satu persatu, ini dikhawatirkan kalau terlalu terjadi penumpukan beban berat dan bisa roboh. Namun sekitar pukul 17 atau sekitar 1 jam setelah balap formula selesai digelar, itu lokasi sudah relatif bersih. Namun banyak sih penonton yang tak segera pulang ini, karena kebetulan memang lokasi dari sirkuit ini berada di kawasan Ancol. Jadi mereka masih banyak yang memilih untuk menghabiskan sore hari di pantai Ancol, menikmati suasana. Bukan karena tidak tersedianya shuttle bus. Kekhawatiran atau tepatnya olok-olok kalangan buzzer atau kawanan lah, bukan kalangannya, kawanan buzzer bahwa sirkuit Formula E ini tidak akan siap, tidak bisa terlaksana. Itu kalau Anda buka-buka kembali di media sosial, itu Anda bisa banyak sekali menemukan. Mereka juga misalnya mempersoalkan bagaimana sirkuit itu dibangun dalam waktu yang sangat pendek, dan ini dikhawatirkan akan menimbulkan kecelakaan dari para pembalap karena kualitas jalannya dipaksakan, itu juga tidak terjadi. Bahkan sirkuit Formula E di Ancol yang oleh co-founder Formula E Alexander Longo dipuji ini sebagai sirkuit terbaik dan menjadi yang terbesar di dunia. Ini memang berbeda sekali dengan sirkuit-sirkuit Formula E di negara-negara lain di dunia. Yang terakhir kemarin di Roma, karena sirkuit Formula E ini biasanya tidak menggunakan sirkuit permanen, mereka menggunakan sirkuit jalanan karena biasanya memang ini dimaksudkan untuk mempromosikan tempat-tempat wisata atau ikon-ikon wisata di masing-masing kota di dunia. Sebenarnya kemarin kan Jakarta misalnya itu direncanakan di kawasan Monas, karena bagaimanapun Monas itu adalah ikon kota Jakarta. Tetapi waktu itu kan tidak diizinkan oleh Sekretariat Negara karena dikhawatirkan getaran dari mobil-mobil
balap yang dipacu oleh para pembalap itu bisa merusak kawasan Monas ini. Kawasan Monas ini salah satu cagar budaya ya. Ini karena memang jadi landmark Jakarta. Akhirnya kemudian dipindahkan ke kawasan Ancol. Dan ternyata pemindahan inilah yang waktu itu menjadi bulian dari para buzzer ya, karena kawasan itu memang kawasan lahan kosong dan masih berupa lumpur dan rawa-rawa dan lumpur ya. Nah, ternyata setelah dipindahkan itu malah menjadi blessing. Kenapa? Karena arena sirkuit ini sekarang juga menjadi sangat indah gitu. Kalau Anda lihat foto-fotonya seperti kemarin saya ceritakan pada Anda, ini jadi seperti dibanding dengan Jakarta International Stadium. Ini kebetulan lokasinya memang tidak berjauhan, hanya dipisahkan oleh jalan tol gitu. Tetapi kalau diambil fotonya dengan sudut pandang yang tepat itu akan sangat indah. Jadi kita bisa melihat Jakarta International Stadium dengan foreground-nya arena sirkuit Formula E. Ini nggak terlihat lagi kawanan kambing dan para gembalanya gitu. Para penontonnya juga nggak terjebak lumpur seperti saat Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Haji Giring Ganesa Jumario, ini saya sebut nama lengkapnya karena dia memang senang sekali menyebut namanya dengan nama lengkap. Ini dia meninjau lokasi beberapa bulan lalu. PDKT olok-olok para buzzer yang meragukan Jack Pro, BUMD Pemprov DKI mampu menyelesaikan pembangunan sirkuit Formula E ini terbantahkan semuanya. Mereka kan saat itu mempertanyakan apakah Gubernur DKI Anies Baswedan ini bisa seperti Bandung Bondowoso yang bisa membangun 1000 candi dalam satu malam. Ternyata semua dapat diselesaikan. Namun saya sih nggak ingin terjebak dalam euforia gitu ya, menyebut memang Anies adalah semacam Bandung Bondowoso modern. Saya kira itu berlebihan lah, itu hiperbola dari para pendukung Pak Anies ya. Semuanya sebenarnya sudah bisa dikalkulasikan. Hanya saja para buzzer yang nyinyir dan menanamkan kebencian, sehingga kemudian publik itu diharapkan ikut-ikutan menjadi pesimis bahwa arena ini tidak akan siap pada waktunya karena hanya dibangun dalam waktu beberapa bulan saja. Mereka misalnya membandingkan sirkuit Mandalika itu saja dibangun dalam waktu 3 tahun. Sebenarnya kan berbeda sekali ya. Sebenarnya sirkuit Mandalika ini jauh lebih besar juga dan pengerjaannya jauh lebih berat dibandingkan sirkuit Formula E. Jadi sebenarnya nggak bisa dibandingkan. Nah, jadi setelah ini kemudian terbukti bisa dibangun, jadi semuanya akhirnya terbantahkan. Apalagi ya yang menarik, saya kira Anda pasti sudah tahu, pembalap Selandia Baru Mitch Evans itu dari tim Jaguar itu keluar sebagai juara. Ini dia melalui perjuangan yang sangat dramatis. Sepanjang race dia menempel ketat pembalap dari Prancis. Ini namanya, mudah-mudahan saya nggak salah menyebutnya, Jean-Eric Vergne. Ini dari DST Techeetah gitu ya. Dan ini dari klubnya ya. Kalau yang tadi dari Jaguar, yang ini dari DST Techeetah. Dan jelang akhir racing itu dia kemudian bisa memotong dan melewatinya serta menjadi juara. Saya kira kalau Anda sempat menonton di televisi itu jauh lebih dramatis ya, visualnya ketika dia membalap dan kemudian bisa muncul sebagai juara. Tapi bukan itu yang saya mau ajak Anda membahasnya. Selain fakta bahwa arena berlumpur dan tempat penggembalaan kambing itu bisa disulap menjadi arena balap kelas dunia, pelaksanaan Formula E ini juga dibayang-bayangi ancaman bakal terhenti karena angin kencang dan hujan deras. Maklumlah walaupun sudah memasuki bulan Juni ya, ini harusnya sudah mulai musim panas ini, hujan itu masih terus mengguyur. Ini khususnya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sepekan sebelumnya pelaksanaan Formula E ini, itu atap balkon penonton sempat roboh karena ditiup angin kencang. Wah, ini beritanya rame, digoreng oleh para buzzer yang semacam memberikan amunisi kepada mereka bahwa Formula E ini tidak akan terlaksana. Namun sebelum pelaksanaan toh sudah berhasil diperbaiki kembali. Saya nggak melihat sih ketika nonton kemarin ada sisa-sisa bekas kerusakan itu. Nah, menariknya sejak awal ini panitia pelaksana termasuk Gubernur DKI Anies Baswedan ini ogah menggunakan jasa pawang hujan. Ini beda sekali dengan gelaran MotoGP di Mandalika yang dihebohkan oleh aksi dan penampilan seorang pawang hujan bernama Mbak Rara. Coba silakan Anda buka-buka kembali di YouTube atau media sosial yang lain, Anda akan bisa menyaksikan bagaimana dia dengan shining ball-nya itu beraksi, tetapi ternyata hujan juga masih turun sangat lebat
bahkan gelaran balapan Formula MotoGP di Mandalika itu sempat ditunda karena derasnya hujan dan karena genangan air di jalanan atau di arena sirkuit itu. Ini kalau kemudian Formula E menyatakan bahwa mereka tidak mau menggunakan pawang bukan karena khawatir kehebohan yang dimunculkan karena atraksi dari pawang hujan ya, yang saya kira memang sengaja dia menunjukkan show of force. Ini namun tampaknya ini panitia dan gubernur Anies Baswedan ini sangat percaya kepada sains. Hujan bisa diprediksi oleh BMKG dan juga itu bisa dilakukan rekayasa hujan. Sebenarnya juga di Mandalika waktu itu juga dilaksanakan rekayasa hujan ini oleh BMKG. Nah ini kan semuanya sebenarnya berbasis sains, ini bukan mistik. Panitia juga sudah melakukan mitigasi, andai kata tetap terjadi hujan. Mulai dari penundaan sampai penghentian balapan, kemudian arena balap juga sudah didesain sedemikian rupa, bila terjadi hujan, maka tidak akan terjadi genangan dan bisa cepat dengan mengering. Jadi semuanya itu sudah diperhitungkan dengan sangat cermat. Seperti yang Anda bisa saksikan sendiri, sepanjang gelaran Formula E kemarin, cuaca di kawasan Ancol, bahkan Jakarta Utara ya, itu sangat panas. Ini padahal ketika saya menuju arena, mulai dari jalan tol di kawasan Jagorawi, itu sampai kawasan Jatinegara hujan turun sangat deras. Nah, ketika mulai memasuki kawasan Jakarta Timur, kemudian ke Jakarta Utara, itu tiba-tiba cuacanya berubah menjadi panas. Jadi urusan cuaca ini selain merupakan fenomena alam, namun sesungguhnya juga bisa dilakukan dengan pendekatan sains, bukan pawang-pawangan, bukan mistisan yang saya kira kalau kebetulan Anda beragama Islam, ini adalah salah-salah kita bisa jadi terjerumus ke syirik ya, ke musyrik ya, karena percaya pada hal-hal yang bersifat mistis semacam itu. Apalagi yang menarik ya, saya kira pasti kedatangan Pak Jokowi dan para petinggi negara ini menjadi spekulasi yang luar biasa beberapa hari sebelum pelaksanaan Formula E ini. Yang hadir kemarin saya lihat selain Pak Jokowi itu mulai dari Ketua MPR Bambang Susatyo, yang dia juga Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Investasi Bahlil, kemudian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, juga Kapolri Jenderal Listio Sigit. Foto-foto Anies yang duduk bersebelahan dengan Puan Maharani, Ketua DPR Puan Maharani, termasuk yang menyita perhatian publik dan media. Sebab sebelumnya keduanya disebut-sebut sedang dicomblangi oleh mantan Wakil Presiden Yusuf Kala untuk berpasangan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Apalagi ini Puan sepanjang gelaran acara tampak sibuk dengan gadgetnya. Dia juga terlihat sempat selfie dengan Anies dan kemudian diunggah di Instagramnya. Nah, wartawan yang ingin kepo itu ada sempat membuat berita, apa sih yang mereka sedang bicarakan ya? Ini maksudnya Anies dengan Puan. Coba perhatikan foto-foto ini yang diunggah oleh Puan Maharani di akun Instagramnya. Yang otaknya politis pasti punya tafsir sendiri ya, yang juga bersifat politis ketika menyaksikan foto-foto ini. Dua orang, jadi, nah di fotonya seperti ini. Ini foto yang long shot, ini kelihatan Presiden Jokowi dan yang lain-lain, tapi yang ini foto lebih close up ini, kelihatan bahwa ternyata Puan Maharani itu sedang selfie ya dengan Anies Baswedan. Dua orang wakil ketua DPR yang juga ketua umum partai PAN ini Zulkifli Hasan dan Muhaimin Iskandar itu juga tampak hadir. Yang tidak kelihatan hadir itu malah Menteri Negara BUMN Erick Thohir. Tapi ketidakhadiran Erick Thohir maksud saya ini kan sudah bisa diprediksi dan dimaklumi. Ini agak aneh menurut saya kalau sampai Erick Thohir juga muncul. Sebab sejak awal kan diam-diam muncul ketegangan antara panitia pelaksana Formula E dengan Kementerian Negara BUMN yang dipimpin oleh Erick Thohir. Karena tidak ada dukungan sama sekali dalam bentuk sponsorship dari BUMN. Ini beda banget dengan Mandalika. Kemudian ada juga yang membelakan tidak harus semua kegiatan didukung oleh BUMN, karena BUMN juga banyak sekali kegiatan-kegiatan lain yang harus didukung, dan itu juga seperti dikatakan oleh Erick Thohir. Tapi kan orang sangat mudah membandingkan gitu apa yang terjadi di Mandalika dengan yang terjadi di Formula E. Kok beda sekali. Itu saya kira yang perlu dipersoalkan gitu. Jadi kalau Erick Thohir muncul pasti akan jadi bahan bulian. Kehadiran Presiden Jokowi sendiri itu memunculkan kelegaan ya.
fotonya duduk bercengkrama dengan Gubernur Anies Baswedan, itu saya kira ini bikin adem ya, bisa menurunkan sedikit ketegangan politik. Apalagi 2 hari sebelum pelaksanaan, kehadiran Presiden itu kan belum ada kepastian. Walaupun sebelumnya ketika Presiden meninjau arena sirkuit, Presiden beberapa sebulan yang lalu kalau nggak salah seingat saya, itu Presiden berjanji akan datang. Nah, barulah sehari jelang pelaksanaan itu ada kepastian Presiden hadir. Presiden Jokowi tidak hanya hadir, namun dia juga didapuk menyerahkan piala kepada sang juara Mit Evan. Presiden Jokowi sebelum kegiatan ketika di doorstop oleh media, dia menepis bila pemerintah tidak mendukung gelaran Formula E. Kemarin Pak sempat ramai diperbincangkan Pak, kurangnya dukungan dari pemerintah pusat untuk penyelenggaraan Formula E ini. Apakah dengan kehadiran Bapak ini menunjukkan? Saya kira mulai dari pembangunan sirkuitnya, saya juga turun untuk melihat kesiapan, kemudian juga semua yang berkaitan dengan barang-barang masuk, ya juga di Kementerian Keuangan, kemudian Menparekraf juga, saya kira izin-izin semuanya dikeluarkan. Ya. Pak, ke depan untuk itu bentuk dukungan. Untuk sirkuit ini sendiri Pak, ke depannya apakah akan lebih banyak balapan sejak sini atau apa yang akan ya lebih baik kalau sebuah sirkuit semakin banyak eventnya akan semakin produktif dan baik. Kalau bisa setiap minggu ada terus akan lebih baik. Pak Jokowi mau gelaran Formula E tiap pekan. Nggak mungkin lah ya Pak Jokowi. Bisa menyelenggarakan Formula E sesaat setelah pandemi mereda saja, ini kan sudah merupakan keberhasilan yang luar biasa. Apalagi kalau kita kaitkan dengan kontroversinya bulian dan berbagai perjuangan berat yang harus dijalani oleh Gubernur DKI Jakarta. Kita tentu masih ingat ya, ini gara-gara Formula E ini sampai kemudian ada pengajuan hak interpelasi dari DPRD DKI Jakarta yang diinisiasi oleh PDIP, fraksi PDIP dan PSI. Tapi kemudian partai-partai lain itu menolaknya ya. Anies Baswedan juga sampai sempat dilaporkan ke KPK ini gara-gara Formula E. Jadi kalau memang kemarin terselenggara itu jangan dilihat hanya pada proses penyelenggaraannya, tapi bagaimana proses sehingga gelaran Formula E itu terwujud. Ini memang betul-betul perjuangan yang sangat berat. Nah, apa ganjarannya? Ya, ganjarannya Indonesia saat ini tercatat sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara yang berhasil menggelar Formula E. Ini Formula E ini adalah balapan masa depan seiring dengan semangat dunia yang mengusung olahraga bermotor dengan energi bersih. Kehadiran Presiden Jokowi dan menyerahkan piala jelas membuat patah hati para buzzer kan. Sebelumnya ini sempat beredar petisi agar Presiden Jokowi jangan hadir karena khawatir dibully dan dipermalukan oleh pendukung Anies. Ternyata kekhawatiran itu sama sekali tidak terbukti. Presiden Jokowi disambut dan diperlakukan selayaknya seorang presiden. Saya tidak tahu apakah ada buzzer yang ikut menonton langsung Formula E di Ancol. Karena biasanya kan untuk kegiatan unjuk rasa, kelompok oposisi ini ada saja buzzer yang menyusup, mencari-cari celah untuk mencari kelemahan dan kemudian diviralkan dengan narasi yang melecehkan. Tapi kalau melihat begitu banyaknya jumlah penonton yang hadir dan besarnya event Formula E ini, pastilah di antara mereka, ini para buzzer ini ada juga yang menonton. Bisa saja nih mereka memang gemar dengan balapan mobil dan sepakat dengan masa depan Indonesia yang mengedepankan energi yang bersih. Namun kalau niat mereka misalnya hadir ke Ancol itu untuk mencari-cari kelemahan pelaksanaan Formula E, mereka pasti mati gaya. Saya bukan mau mengatakan pelaksanaan Formula E ini sempurna, ya. Ada saja hal-hal kecil yang bisa menjadi kekurangan. Namun secara umum pelaksanaannya ya kita bisa sebut itu sukses, tidak ada insiden yang berarti. Jadi tidak berlebihan bila gelaran Formula E ini saya sebut ini sukses tanpa pawang-pawangan, tanpa hujan, dan tanpa buzzer. Bukan hanya udara Indonesia akan lebih bersih bila kita berkomitmen mengganti energi fosil dengan energi yang lebih bersih, energi yang terbarukan. Tapi udara politik dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia juga akan lebih bersih, lebih kita bisa menarik napas lega, lebih menyehatkan bila tanpa buzzer. Mari kita jadikan Indonesia lebih baik. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.